mau memuji kebesaran-Mu Tuhan Yesus. Sebab Engkau bertahta di atas setiap pujian dari penyembahan kami. Kaulah yang besar, Kaulah yang disembah. Oh, Kaulah yang terima kasih Tuhan. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Kami memuji Engkau. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. I sing praises to Your name, I sing praises to Your name. Oh Lord, praises to Your name. Oh Lord, for Your name is great and greatly to be praised. I sing praises to Your name. Oh Lord, praises to Your name. Oh Lord, for Your name is great and greatly to be praised. Nyanyi pujian bagi-Mu, nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar, nama-Mu besar. Kau layak dipuji Tuhan. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar, nama-Mu besar dan layak dipuji selamanya. Nama-Mu besar Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Segala pujian dan hormat bagi-Mu ya Tuhan. Selama-lamanya Engkau layak disembah, Engkau layak dipuji. Sebab
Engkau Allah yang besar, yang berkuasa, yang berdaulat atas setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah-Mu atas setiap kami. Saat ini Tuhan berbicara atas setiap kami, karena kami sudah siap. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita berjumpa lagi di dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 26 Juni 2025, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan rahasia kepuasan. Pada perenungan hari ini yang berfokus di dalam Filipi 4 ayat 4-13. Dan pembacaan Alkitab kita dalam 1 tahun ini terdapat di dalam Mazmur pasal yang ke-1 sampai pasal yang ke-9. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari dapat membacanya terlebih dahulu. Saya akan bacakan dalam Filipi 4 ayat 13, demikian firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Surat kepada jemaat di Filipi adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus ketika ia berada dalam penjara. Meski dalam penderitaan, Paulus justru menulis tentang sukacita, damai sejahtera, dan kepuasan hidup yang tidak bergantung pada keadaan. Dalam pasal yang keempat, Paulus mendorong jemaat untuk bersukacita senantiasa dalam ayat yang keempat, tidak khawatir dalam ayat yang keenam, dan menyerahkan segala kekhawatiran kepada Tuhan dalam doa, dalam ayat yang ketujuh. Dan menjaga pikiran mereka tetap tertuju pada segala yang benar, mulia, suci, dan patut dipuji, dalam ayat yang ke-8. Kemudian di ayat 11-13, Paulus menyatakan bahwa ia telah belajar merasa cukup dalam segala keadaan, baik dalam kelimpahan maupun kekurangan. Inilah yang ia sebut sebagai rahasia kepuasan, bergantung sepenuhnya kepada Kristus yang memberi kekuatan. Kepuasan sejati bukan berasal dari situasi eksternal, tetapi dari hubungan yang dalam dengan Kristus. Dunia menawarkan kepuasan semu seperti uang, jabatan, popularitas, tetapi itu bersifat sementara. Ketika kita bergantung pada Tuhan, kita tidak perlu takut kekurangan. Kita bisa tetap bersyukur meski dalam pencobaan. Kita mengalami damai sejahtera yang melampaui pengertian dalam Mazmur 23 dan 1 Timotius 6 ayat yang ke-6. Kepuasan dunia versus kepuasan dalam Kristus. Yang pertama, kepuasan dunia yang bergantung pada harta, status, dan relasi. Kepuasan dalam Kristus bergantung pada Kristus dan penyertaannya. Lalu yang kedua, kepuasan dunia sementara dan mudah lenyap, tetapi kepuasan dalam Kristus yaitu kekal dan memberi damai sejahtera. Yang ketiga, kepuasan dunia yang berpusat pada diri dan keinginan pribadi. Lalu kepuasan dalam Kristus berpusat pada kehendak Allah dan kasih kepada sesama. Lalu terakhir yang keempat, kepuasan dunia yang menimbulkan ketakutan dan kelelahan. Kepuasan dalam Kristus yaitu menghasilkan damai dan rasa cukup. Dalam Yohanes 4 ayat 13-14 mengatakan, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Hal-hal penting yang harus kita lakukan terkait rahasia kepuasan. Yang pertama, latih hati bersyukur dalam segala keadaan. Sukacita dan syukur bukan hasil dari situasi ideal, melainkan dari hati yang sadar bahwa Tuhan memelihara. Contoh, seorang ibu rumah tangga tetap bersyukur walaupun penghasilan suaminya pas-pasan, karena ia melihat anak-anaknya sehat dan keluarga hidup harmonis. Lalu yang kedua, bersandar dalam doa, bukan dalam kekuatan sendiri. Kecemasan sering muncul karena kita merasa harus mengendalikan segalanya. Doa melepaskan beban itu kepada Tuhan. Dalam Filipi 4 ayat 6 mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir, nyatakanlah keinginanmu kepada Allah. Lalu yang ketiga, latih pikiran dan hati untuk fokus pada hal yang benar dalam ayat yang ke-8. Pikiran yang sehat membawa hati yang tenang. Hindari mengisi hidup dengan berita buruk atau iri hati atas hidup orang lain. Lalu terakhir yang keempat,
belajar hidup sederhana dan tidak serakah. Kepuasan bukan berarti kita pasrah atau malas, tetapi kita cukup dan puas untuk apa yang Tuhan percayakan hari ini. Dalam Ibrani 13 ayat 5 mengatakan, "Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau." Apakah kepuasan hidup kita bergantung pada keadaan atau pada Tuhan? Kita hidup dalam dunia yang terus menekankan kita untuk memiliki lebih. Namun Kristus memanggil kita untuk percaya lebih. Rahasia kepuasan sejati bukanlah hidup tanpa masalah, tetapi hidup dengan kekuatan Kristus di dalam setiap masalah. Refleksi kita pada hari ini, dalam keluarga ilahi, kepuasan menjadi perekat yang kuat. Keluarga yang anggotanya saling mendukung dan tidak membandingkan diri dengan orang lain akan menikmati damai dan kasih. Ketika suami istri, orang tua dan anak belajar bergantung pada Tuhan dan bukan pada hal-hal duniawi, maka mereka tidak saling menuntut secara berlebihan. Kepuasan bukan ketidakpedulian, tetapi kesadaran bahwa Tuhan cukup bagi setiap kebutuhan kita, lahir maupun batin. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk pertemuan pada hari ini. Biarlah firman ini menerima bagi kami ya Bapa. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, segala perkara yang ada di hidup kami ya Bapa, Kau dapat menanggung Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kekuatan yang Kau berikan bagi kami untuk hidup sesuai dengan seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya kehendak-Mu lah yang jadi bagi setiap kami. Terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.